أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Al-Qur'an yang di aula baik yang di luar, gimana kabarnya? Kesempatan kali ini cuma pengen sharing aja 6 hal mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Padahal Allah itu beri kita waktu itu 24 jam yang sama dalam sehari. Tapi kenapa dengan jatah waktu yang sama ada orang yang produktif dan ada orang yang gak produktif. Ada orang yang sukses dan ada orang yang gak sukses. Ada orang yang rajin dan ada orang yang bermalas-malasan. Betul gak? Karena balik lagi ke manajemen waktu. Dia memanfaatkan manajemen waktu itu atau enggak. Nah, disitulah. Di sini saya akan bahas 6 perkara itu. Yang pertama adalah waktu subuh. Di mana waktu subuh dan pagi itu kan waktu yang sangat terbaik ya, yang sangat produktif banget dan merupakan waktu yang berkah gitu. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang artinya itu, ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka di sini juga kita lihat ya kebiasaan Nabi itu, beliau juga ketika ingin mengutus para sahabat atau pasukannya itu di pagi hari. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa di pagi harilah banyak banget berkah yang Allah turunkan kepada kita gitu. Maka dari itu maksimalkan waktu kita, maksimalkan waktu pagi kita dengan sebaik mungkin. Karena waktu pagi bisa buat kita makin fokus untuk murojaah, untuk ngafal, untuk tilawah, dan untuk semacamnya. Yang kedua, selalu memiliki rencana atau skala prioritas. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7-8. Fa'idha farauta fansab. Artinya, maka apabila engkau telah selesai dengan suatu urusan, tetaplah kerja keras dengan ibadah yang lainnya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhan mulah engkau berharap. Maka seorang muslim seharusnya memiliki target untuk kedepannya. Kayak contohnya misalkan target kegiatan kita sehari-hari. Atau target ibadah. Biasanya target kegiatan kayak dari bangun tidur sampai tidur lagi kita udah ngelis mau ngapain aja, QL jam berapa, kita gunain waktu kita untuk apa aja. Nah, disitulah. Kayak misalkan contohnya QL bangun jam 1. Jangan digunakan waktu sehabis QL itu untuk tidur lagi. Pasti nanti pas subuhnya bakal ngantuk banget pas KBM, bener nggak? Nah, itu. Kalau misalkan jam 1 atau jam 2 kita bangun dengan semangat, maka pas bakal semangat. Terus yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda perkara yang baik sama dengan kebiasaan yang buruk. Contohnya, kayak menunda sholat, menunda murojaah, menunda ziyadah. Harusnya ini udah waktu sholat, tapi kita masih ngobrol, masih makan-makan, masih dengan kegiatan yang gak jelas gitu. Udah tahu, itu tuh udah masuk gitu, waktu sholat. Dan Allah tuh udah ingetin gitu ya, dengan azan itu gitu. Tapi kita masih aja terlena dengan hal dunia. Maka di situ kita harus berpikir, kita harus balik lagi, bagaimana caranya kita bisa memanage waktu kita. Kayak misalkan contohnya lagi murojaah. Males murojaah hari ini, mau dengerin curhatan dia aja gitu ya, temen gitu. Kalau enggak mau nulis aja deh, curhat di buku gitu. Nah itu teh sama aja dengan menunda-nunda kebaikan. Apalagi tilawah misalkan. Yang masih tilawah, nanti dulu bosen banget tilawah terus.
pengennya curhat aja sama teteh-teteh atau pengennya ngobrol aja. Padahal tilawah tuh lebih baik gitu ya daripada ngobrol gitu. Makanya gunakan waktu kita sebaik-baik mungkin dengan pekerjaan yang benar-benar baik. Terus yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktu sangat berharga. Waktu yang kita miliki jika tidak digunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Ketika kita memiliki waktu luang, maka gunakan dengan positif. Contohnya, tadi sehabis QL. Sehabis QL, insya Allah ya gitu, santri-santri sini mah bangunnya jam 1, jam 2, habis itu gak tidur lagi gitu kan. Lanjut tilawah, murojaah gitu, Masya Allah. Dan bahkan sholat subuh juga gak pernah telat sampai di ikob ya gitu, Masya Allah banget pokoknya. Nah, di situ juga gitu ya, kita tuh benar-benar harus memanage waktu kita dengan sebaik mungkin. Karena waktu tuh gak bisa diputar lagi. Ketika kita sudah melakukan hal keburukan di waktu ini, kita gak bisa gitu muter waktu itu lagi untuk menjadi hal buruk gitu. Maka dari itu kita perbaiki ke depannya. Kita harus perbaiki, kita harus lebih semangat lagi, harus lebih produktif lagi, dan kita harus benar-benar ngelis apa sih yang pengen kita lakuin buat besok. Kayak pas waktu dulu pas saya masih ziyadah, itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh di list. Kayak QL bangun harus 2:30 misalkan, kalau enggak jam 2. Habis itu tilawah, pas waktu masih tilawah. Habis subuh tilawah lagi, kajian. Pokoknya kayak gitu, itu tuh di waktu dan dikasih jam-jamnya gitu. Jadi waktu kita tuh nggak terbuang sia-sia dengan ngobrol, dengan bercanda, dengan yang nggak bener lah pokoknya gitu. Jadi bener-bener emang kita nikmati banget waktu itu gitu. Terus yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas dan waktu nggak bisa kita ulang. Contohnya sekarang kayak pembinaan ahwat kan ditugasin buat ngajar ya. Nah, itu tuh gunain waktu ngajar itu dengan sebaik mungkin. Karena kita pulang dari sini juga bakal dakwah ke masyarakat di luar sana. Bakal ngajar di luar sana. Ngeluh boleh. Capek boleh. Manusiawi banget gitu ya. Tapi ingat, tujuan kita buat ngajar ataupun buat dakwah itu karena Allah. Kalau misalkan kita balik lagi ke Allah, kita serahin semuanya ke Allah, rasa lelah kita bakal jadi lillah. Yang keenam adalah keberkahan waktu bersumber dari Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26. Yang gimana bunyinya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha' wa tanzi'ul mulka mimma tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ketika kita orang beriman, ketika kita percaya atas firman Allah yang tadi saya bacakan, maka mintalah sama Allah agar Allah berkahi segala amal yang kita lakukan. Agar Allah berkahi segala perbuatan yang kita lakukan dengan baik. Minta terus sama Allah, bimbing kita gitu dengan baik, bimbing aku dengan baik gitu. Minta dengan sungguh-sungguh sama Allah, dekati Allah ketika kita di sepertiga malam. Kebanyakan orang kalau misalkan kita kayak saya aja contohnya gitu ya. Kalau misalkan emang waktu tidur saya malam itu nggak teratur banget, pas sholat QL itu benar-benar ngantuk dan sholat asal banget gitu. Tapi ketika
waktu tidur kita cukup gitu, dan emang jam 9 udah waktunya tidur, kalau nggak jam 10 bangun juga bakalan fresh dan pagi juga bakalan gak ngantuk gitu. Nah, maka dari itu pas kita QL, kesempatan kita untuk mendekati Allah, kesempatan kita untuk meminta sama Allah apapun yang kita inginkan gitu. Panjatkan ke Allah, dekati Allah, maka Allah pun akan mendekati kita. Yang terakhir, aturlah waktu kita sebaik mungkin dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan sia-siakan waktu dengan hal yang tidak berguna, apalagi maksiat. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf, banyak kesalahan. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.